Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Laila berjudul, Susuk Teratai Putih Part 6, Purnama Pertama. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Dan jangan lupa mampir di Karya Karsa Laila, untuk cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Untuk yang belum menonton video part sebelumnya, link video sudah Mimin taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Nyai Mutik telah pergi, kini Sumirah tinggal sendiri di pendopo jati yang diterangi obor di setiap sudutnya. Sumirah menghirup nafas panjang, bersiap untuk melakukan ritual melebur sukma. Tak bisa dipungkiri jika hatinya masih ada sisa rasa keraguan mengingat jika ritual pertama saja begitu berbahaya, jadi tidak mungkin jika ritual yang kedua akan lebih mudah. Terlebih kali ini Nyai Mutik yang mengingatkan dirinya jika apa yang ada di dalam gua ini adalah sesuatu yang tidak nampak wujudnya yang mana justru lebih berbahaya. Berkali-kali Sumirah menarik nafas dan menghembuskannya demi bisa meredam rasa gejolak di dalam hatinya. Barulah setelah beberapa saat akhirnya wanita yang dipenuhi dengan dendam kesumat itu berhasil meyakinkan dirinya kembali. Sumirah menatap lama bunga teratai di pangkuannya. Meyakinkan dirinya lagi jika jalan yang dia ambil memanglah yang terbaik. Dirinya melakukan hal ini demi bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan demi bisa membalaskan dendam kepada lelaki yang telah menyiksa dirinya. Lagi pula dirinya sudah tak bisa lagi mengambil jalan untuk kembali. Jemari lentik Sumirah memetik sebuah kelopak bunga teratai yang mengapung di bejana emas, perlahan mulutnya terbuka lalu menelannya sambil menutup matanya rapat. Angin kencang tiba-tiba berembus, api di obor bergoyang perlahan. Tanpa Sumirah sadari kini seluruh keliling pendopo jati dipenuhi oleh penghuni Rawa Ireng. Mereka semua dengan sengaja datang demi bisa menyaksikan sendiri seorang anak manusia menggadaikan imannya demi membalaskan dendam. Sumirah sedikit menjerit tatkala punggungnya mulai terasa panas. Benar perkataan Nyai Mutik. Panas yang kini dirasakan oleh Sumirah terasa 10 kali lipat lebih sakit dibandingkan saat irinya menelan kelopak pertama saat berada di Gua Pitutur. Tak lama setelah merasakan panas dari kelopak bunga teratai, senyuman terlukis di wajah Sumirah tatkala luka di tubuhnya perlahan sembuh dan menghilang. Melihat perubahan pada tubuhnya, Sumirah semakin yakin, dia pun kembali menelan kelopak ketiga. Kini rasa panas di punggungnya bagai didekatkan dengan bara api. Namun lagi-lagi setelah rasa panas itu menghilang, Sumirah tersenyum senang saat menyentuh wajahnya yang terasa halus. Tidak ada luka, Sumirah menatap pantulan wajahnya di dalam bejana emas. Aku kembali cantik lagi. Sumirah berbicara sendiri tatkala melihat pantulan wajahnya yang kembali seperti sedia kala. Tak ada bekas luka sedikit pun. Sumirah pun kembali menelan kelopak keempat lalu kelopak kelima tanpa jeda. Jeritan Sumirah semakin keras karena panas yang dirasakan oleh tubuhnya semakin membara. Kini kelopak keenam telah ditelan dengan yakin oleh Sumirah hingga perempuan itu merasa jika kewanitaannya kesemutan dan tegang. Sepertinya aku telah kembali menjadi perawan. Senyum di wajah Sumirah semakin lebar. Terus Sumirah memakan kelopak teratai satu demi satu, tak memperdulikan rasa panas dan sakit yang menyiksa tubuhnya. Baginya sakit yang kini dia rasakan tak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang ditorehkan oleh Permana kepadanya. Rasa sakit yang membuatnya mengambil jalan pintas. Terlihat gerombolan burung gagak yang terbang dan mengeluarkan suara riuh karena kaget mendengar jeritan kesakitan yang keluar dari mulut Sumirah. Burung hantu pun setia menatap Sumirah yang perlahan menelan kelopak teratai satu persatu, matanya fokus menatap Sumirah yang hatinya telah membatu karena tertutup dendam dan sakit hati. Ribuan pasang mata juga menatap Sumirah. Para penghuni Rawa Ireng bersorak, satu lagi anak manusia akan menemani mereka di neraka. Sumirah kini menjadi salah satu penghuni Rawa Ireng, sama seperti mereka. Kini telah 10 kelopak bunga yang Sumirah telan, hampir saja rasa sakit yang dia rasakan membuatnya menyerah. Namun bayangan gendis yang seolah menertawakan dirinya kembali membakar bara api di hati Sumirah. Panasnya kelopak teratai tak sebanding dengan panasnya api dendam di hatinya.
Sumirah tak peduli jika tubuhnya menjadi abu sekalipun, dia harus berjuang demi membalaskan sakit hatinya. Rama, Biung, Uak, Sumirah kangen. Sumirah menangis, entah karena merindukan orang terkasih atau karena kesakitan menahan beratnya ritual terakhirnya, ritual melebur sukma. Tak terasa sudah hari kedua Sumirah menjalani ritual yang penuh dengan perjuangan dan air mata. Sumirah menangis lirih tatkala rasa rindu tiba-tiba menyeruak dari dalam hatinya. Tangannya mengepal erat, dia tak boleh kalah, waktunya tak lama lagi. Sumirah dalam keadaan tubuh tengkurap menatap bunga teratai di dalam bejana emas yang tinggal beberapa helai di hadapannya. Nyai Mutik bilang kalau dia harus memakan kelopak bunga satu persatu, namun itu terlalu lama, waktunya tinggal malam ini, tubuhnya pun seakan sudah menolak. Seluruh tulang terasa lepas dari tempatnya. Dirinya total sudah 15 kelopak yang dia makan, tinggal 10 kelopak lagi dan waktunya pun sudah hampir habis. Sumirah menutup rapat matanya, dia sudah tidak kuat lagi, namun dia tak boleh berhenti di sini, dia tak boleh gagal. Sumirah dengan sisa-sisa tenaganya berusaha bangkit dan duduk kembali sambil memegang bejana emas walau dengan tangan gemetar. Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik mengawasinya dari pantulan danau jelmaan Rawa Ireng. Bagaimana ini Mutik? Sumirah sudah menelan 15 kelopak bunga, sementara dulu kau hanya mampu menelan 10 kelopak. Kau akan kalah cantik Mutik. Hahaha. Nyai Mutik tersenyum kecut mendengar perkataan sang ratu junjungannya. Dia tak menyangka Sumirah mampu menelan hingga 15 kelopak. Ternyata dendam Sumirah kepada mantan suaminya itu tidak main-main, tekad Sumirah sangat besar. Tapi sekuat apapun tekad Sumirah, dia tidak mungkin mampu menghabiskan 10 kelopak bunga yang tersisa, tubuhnya sudah tak sanggup menahan kekuatan kelopak teratai putih. Kau salah Mutik. Sumirah tidak sama sepertimu yang mudah merasa puas, sakit hatinya akan terus membuatnya merasa tidak cukup, dia akan terus dan terus mencari kesempurnaan demi ambisinya, lihatlah dia Mutik. Kanjeng Ratu seolah mengerti isi kepala pengikutnya itu. Tangannya menunjuk pantulan air danau yang berisikan keadaan Sumirah. Nyai Mutik terbelalak tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sumirah dengan wajahnya yang pucat dan kesakitan terlihat sedang memetik satu persatu sisa kelopak bunga teratai di bejana emas. Setelah terkumpul di telapak tangannya, Sumirah terlihat mendekatkan tangannya itu ke mulutnya. Bersiaplah Mutik. Makhluk baru akan segera lahir, aku akan memiliki dayang baru. Kanjeng Ratu menyeringai puas. Sementara itu, tubuh Nyai Mutik bergetar, bagaimana mungkin Sumirah melakukan hal gila semacam itu? Tubuh manusianya tidak akan kuat. Jika dirinya tak mampu mengontrol kekuatan dari teratai putih, maka sukmanya akan hilang kendali dan dia akan kehilangan ingatannya, akan kehilangan tujuannya. Jangan! Jangan kau makan 10 kelopak teratai terakhir secara bersamaan, jangan Sumirah! Nyai Mutik hanya mampu menjerit di dalam hati. Kali ini dirinya tidak mampu membantu Sumirah. Tubuh Nyai Mutik bergetar hebat, 200 tahun hidup, baru kali ini dirinya menemui manusia seambisius dan senekat ini. Saat Nyai Mutik ketakutan justru sang ratu tersenyum senang, dia akan memiliki dayang abadi yang baru. Mata merah delimanya menyala, lidah bercabangnya keluar dan berdesis, karena begitu senangnya sang ratu tak mampu mempertahankan wujud manusianya dengan sempurna. Sementara itu di pendopo jati Sumirah tengah menatap 10 kelopak bunga terakhir yang dia pegang. Dia meyakinkan diri bahwa apa yang dia lakukan adalah pilihan yang tepat. Sumirah menutup kedua matanya, lalu dalam sekali suapan Sumirah menelan seluruh kelopak bunga teratai di tangannya. Sumirah tersungkur dan tubuhnya menegang, kemudian tulang-tulang di tubuh Sumirah terdengar patah seperti rempeyek renyah yang digenggam sangat erat. Ah! Suara jerit kesakitan Sumirah terdengar hingga ke tempat Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik. Sang Ratu sangat senang sementara Nyai Mutik menepuk dahinya pasrah. Sumirah sudah melakukan hal di luar kendalinya, sekarang Sumirah akan kehilangan kesadarannya, dan semua perjuangannya sia-sia. Sumirah akan menjadi dayang abadi Sang Ratu dalam bentuk yang baru. Derit lantai pendopo terdengar tatkala menahan tubuh Sumirah yang tengkurap membujur dan kaku. Mata Sumirah berwarna kuning dengan mata seekor ular, lidah bercabang menjulur dari dalam mulut Sumirah. Sumirah mulai mendesis. Tulang ekor Sumirah memanjang dan terus memanjang hingga benar-benar terbentuk ekor ular.
Kaki beserta tangannya menempel dan menyatu dengan tubuhnya yang kian memanjang dan membesar. Pakaian yang Sumirah kenakan sudah hancur tak lagi mampu menutupi tubuhnya. Aarg! Sumirah berteriak untuk yang terakhir kalinya, hilang sudah kesadarannya sebagai seorang manusia. Sumirah seutuhnya telah menjelma menjadi seekor ular berbisa raksasa. Ular dengan warna hijau di tubuhnya namun kepala dan ekornya yang runcing berwarna merah cerah, mata kuning dengan pupil khas hewan melata. Lantai pendopo jati lagi-lagi berbunyi tatkala menahan bobot jelmaan Sumirah yang semakin lama semakin berat dan besar. Ekornya yang runcing dan panjang melilit pilar utama, kepalanya yang besar terus naik ke puncak pendopo jati. Tubuhnya semakin panjang dan besar, bahkan terus membesar hingga sebesar pohon kelapa. Pendopo jati telah seutuhnya dalam kuasa dan lilitan ular jelmaan Sumirah. Kepalanya yang merah bertahta di puncak pendopo jati, mata kuningnya menyala bagai bintang fajar, lidah bercabangnya keluar masuk mulutnya. Ular jelmaan Sumirah terus mendesis seperti ingin mengatakan sesuatu. Mata sang ular menyapu seluruh penjuru pendopo jati. Lelembut penghuni rawa ireng yang tadi menontonnya kini lari tunggang langgang saat mendapati kenyataan jika Sumirah telah menjadi seekor ular raksasa. Sumirah kini raganya telah berubah, sukmanya tak lagi mampu menahan kekuatan teratai putih, dirinya telah dikendalikan oleh kekuatan iblis yang dia kejar. Sungguh malang nasibnya, termakan oleh kekuatan yang tak mampu dia kendalikan. Nyai Mutik dan Kanjeng Ratu Lintang Petak kini sudah berada di hadapan Sumirah yang telah menjelma menjadi seekor ular. Sang Ratu membentangkan kedua tangannya ke arah ular Sumirah. "Cah ayo meluk aku. Anak cantik, ayo ikut aku." Mata ular hijau dengan kepala merah itu menatap lekat ke arah Sang Ratu. Nyai Mutik mundur ke belakang bersembunyi di balik tubuh Kanjeng Ratu Lintang Petak junjungannya. Ular Sumirah mendesis dengan keras, lalu tiba-tiba ular jelmaan Sumirah itu menyerang Sang Ratu dan Nyai Mutik. Mulutnya terbuka lebar hendak menelan kedua makhluk di depannya. Namun tindakannya sia-sia, sang ular terpental kepalanya saat hendak menerkam ratunya menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Tidak tahukah ular jelmaan Sumirah atau dia lupa siapa makhluk di depannya yang hendak dia makan? Ratu Lintang Petak, penguasa rawa ireng. Tentu saja ular hijau itu tidak akan mampu menyentuhnya. Untung saja Nyai Mutik berlindung di belakang sang ratu, sehingga dirinya ikut terlindungi cahaya putih yang keluar mengelilingi tubuh sang ratu. Nyai Mutik jatuh terduduk lemas di atas tanah. Sumirah benar-benar kehilangan jati dirinya. Sumirah bukan lagi manusia, dirinya telah menjelma menjadi siluman ular yang ganas dan berbahaya. Aarg! Terdengar erangan di sela-sela desisan sang ular jelmaan Sumirah. Erangannya seperti menahan sakit yang teramat sangat. Kembali sang ular menyerang sang Ratu Rawa Ireng hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat keras tatkala kepalanya terpental oleh cahaya putih yang melindungi Kanjeng Ratu Rawa Ireng. Kepala ular Sumirah berakhir dengan tergolek lemas di atas tanah, matanya tampak berkaca-kaca, tak lagi terlihat aura membunuh. Ular Sumirah terlihat pasrah tak berdaya. Tadi, saat Sumirah telah menjelma menjadi ular seutuhnya. Lidahnya terjulur dan mampu merasakan keberadaan seluruh penghuni rawa ireng. Sumirah dalam wujud ularnya mampu melihat segala hal yang disembunyikan oleh rawa ireng, bahkan mata ularnya mampu melihat dengan jelas mereka para penghuni rawa ireng. Ada yang berbadan ular namun kepala hingga perutnya berwujud perempuan cantik, ada yang berkepala harimau tapi berbadan kerbau, ada yang berbentuk ular berkepala 7, ada pula sekumpulan perempuan yang sangat cantik namun badannya buaya. Mereka terlihat menertawakan dirinya yang berubah menjadi ular. Mereka bersorak dan itu membuat Sumirah marah, sehingga dia lingkarkan ekornya di pilar dan kepalanya berada di puncak pendopo, matanya nyalang menatap mereka penghuni rawa ireng yang kini berlari ketakutan, hingga akhirnya sang ratu dan Nyai Mutik datang. Ular jelmaan Sumirah tahu jika dirinya tak mungkin mampu menyentuh apalagi memakan sang ratu. Namun insting liarnya seolah menggerakkan tubuhnya, akal pikirannya tidak lagi mampu memberikan perintah hingga dirinya berakhir dengan kepala tergeletak pasrah di tanah. Kanjeng Ratu Lintang Petak menyentuh ujung kepala ular Sumirah, tangan halusnya perlahan mengelus dahi di antara kedua mata ular Sumirah yang kini terlihat sayu dan bersedih. "Kenapa kau mengamuk Sumirah? Bukankah ini semua keputusanmu? Mutik sudah memperingatkanmu, tapi kamu tidak mengindahkan peringatannya.
maka kamu harus menghadapi semua resikonya. Mata sang ular Sumirah meneteskan air matanya, ada rasa sakit, penyesalan dan rasa tidak terima tercampur menjadi satu di dalamnya. Sumirah tidak ingin berakhir menjadi seekor ular. Permana dan Gendis masih berbahagia di atas penderitaannya, dirinya tak boleh berhenti dan gagal dengan semua ritual yang sudah dijalaninya dengan susah payah, dirinya harus kembali berwujud manusia, tapi bagaimana caranya? Jangan menangis anakku, Cahayu. Akan aku beri kamu satu kesempatan lagi, dan ini menjadi kesempatan terakhirmu. Jika gagal kau akan berada dalam wujudmu ini selamanya, menjadi dayang abadiku dalam wujud ular hijau berkepala merah selamanya. Apa kau siap? Perlahan kelopak mata sang ular menatap sang ratu seolah berkata siap. Sang ratu kembali mengukir senyuman penuh misteri lagi memesona itu. Dengarkan aku Sumirah. Ular Sumirah menegakkan kepalanya perlahan seolah memberi hormat dan siap menerima perintah junjungannya. Rasa sakit di tubuhnya menghilang bersamaan dengan sentuhan tangan sang ratu di dahinya tadi. Kau harus berendam di danau, tunggu sampai bulan purnama muncul. Tekadkan hatimu, perintahkan tubuhmu agar kembali menjelma menjadi tubuh seorang manusia. Jika tekadmu lemah maka akan berakhir dengan sia-sia, namun jika tekad di hatimu kuat, maka kau akan mampu mengontrol kekuatan teratai putih. Apa kau siap Sumirah? Ular hijau jelmaan Sumirah mengangguk pertanda jika dirinya paham dan siap untuk melaksanakan perintah sang ratu. Pergilah sekarang, aku dan Mutik akan mengawasimu. Tidak menunggu lama, Sumirah melepaskan lilitan tubuhnya pada pilar pendopo jati dan dengan cepat merayap, membawa tubuhnya ke arah danau jelmaan Rawa Ireng, tempat di mana dirinya memetik bunga teratai putih yang telah mengubahnya menjadi seekor ular hijau berkepala merah. Aku menyukainya Mutik, akan aku buat dia semakin lupa dengan Tuhannya, dan akhirnya akan menjadi dayang setiaku selamanya. Sang ratu berkata sambil menjulurkan lidah bercabangnya, mata merah delima dengan pupil merahnya menyala. Perkataan sang ratu telah menjawab segala pertanyaan yang ada di hati Mutik yang sedari tadi dia menatap nasib Sumirah. Jelmaan ular Sumirah terus merayap, dia menabrak apapun yang ada di depannya, tidak peduli itu pohon ataupun lelembut, jika ada yang menghalanginya maka akan dia tabrak, bahkan jika perlu dia makan sekalian. Sumirah tak ingin langkahnya dihalangi. Secepat mungkin dirinya harus berendam di danau, waktunya tak lama lagi, jangan sampai dirinya menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak kepadanya. Banyak pohon yang tumbang karena terkena tubuh ularnya, tapi Sumirah tidak peduli, tetap merayap secepat mungkin yang dia bisa. Mengejar waktu datangnya purnama pertama. Sesampainya Sumirah di danau, ternyata Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik telah menunggu dirinya. Malam ini langit masih gelap tanpa sinar bulan dan bintang, tertutup awan mendung yang tebal. Angin berhembus kencang menggoyangkan ujung pepohonan di sekitar danau jelmaan Rawa Ireng. Lidah bercabang milik Sumirah menjulur, dirinya merasakan kedatangan mereka, para makhluk penghuni Rawa Ireng. Mereka datang berbondong-bondong dengan jumlah 100 kali lebih banyak dibandingkan saat di pendopo jati. Ada yang berjalan cepat, ada pula yang terbang di udara. Lelembut Rawa Ireng datang dengan takut-takut saat melihat Sumirah yang berwujud ular raksasa. Lelembut yang berjumlah ratusan ribu itu berkumpul di belakang Kanjeng Ratu Lintang Petak, berbaris rapi bagai prajurit yang siap perang. Kenapa mereka berkumpul di danau? Apa mereka akan menertawakan kegagalanku lagi? Sumirah berbisik dengan dirinya sendiri. Ular siluman jelmaan Sumirah terus mendesis. Mata kuningnya menyala terang menatap penghuni Rawa Ireng yang tertunduk takut saat tidak sengaja bertatapan dengannya. Sumirah Cahayu, anakku. Suara lembut sang ratu memecah suasana yang mencekam. Andai ada manusia yang melihat pemandangan saat ini, maka dapat dipastikan dia tidak akan keluar dari Rawa Ireng dengan selamat. Jikapun berhasil selamat maka sang ratu akan mengambil separuh sukmanya, dan jika hal itu terjadi maka si anak manusia akan menjadi linglung dan gila. Sumirah, mulailah kau berendam di danau, tenggelamkan seluruh tubuhmu, termasuk kepalamu. Dalam wujudmu itu kau akan mampu bernafas di dalam air, karena kini kau bukan lagi manusia sejati, sukmamu telah menyatu dengan Rawa Ireng. Ular Sumirah menganggukkan kepala, siap melaksanakan perintah dari ratunya. Satu lagi Sumirah. Mereka berkumpul di sini bukan untukmu, kami para penghuni Rawa Ireng menunggu datangnya purnama pertama yang akan memberikan puncak kekuatan.
Seharusnya itu berlaku juga untukmu jika kau berhasil menjalani seluruh ritual, terutama ritual melebur sukma, namun sayangnya kau gagal bukan? Ular jelmaan Sumirah menundukkan kepalanya tanda penyesalan yang teramat sangat. Sekarang lupakan kegagalanmu, mulailah menebus kembali kesalahanmu, rendamlah tubuhmu di Danau Sumirah. Ular jelmaan Sumirah merayap perlahan membawa tubuhnya ke arah danau, dan mulai berendam di dalamnya. Hilang sudah ular Sumirah ditelan dalamnya air danau. Sang ratu penguasa Rawa Ireng merentangkan tangannya ke arah bulan yang belum sempurna bentuknya serta masih tertutup awan gelap. Saripatini pun sukma. Saripatinya sukma. Terbebas saking raga. Terbebas dari raga. Wios makhluk enggal. Lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng. Dari rawa hitam. Sang ratu menyenandungkan sebuah kidung. Suaranya yang merdu seolah menyihir seluruh makhluk yang mendengar suaranya. Sang bayu bahkan sengaja berhenti demi mendengarkan kidung sang ratu yang hanya dinyanyikan setahun sekali setiap purnama pertama awal tahun. Perlahan awan mendung menyingkir bagai tirai sutra yang terbuka, menampakkan bulan purnama yang telah sempurna bentuknya. Sinarnya menerangi Rawa Ireng yang hidup dalam kegelapan. Saripatini pun sukma. Saripatinya sukma. Terbebas saking raga. Terbebas dari raga. Wios makhluk enggal. Lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng. Dari rawa hitam. Sang ratu kembali menyenandungkan kidung, matanya tertutup, tangannya masih ia rentangkan ke arah rembulan purnama yang telah membulat sempurna, siap menerima puncak kekuatan dari sang rembulan. Saripatini pun sukma. Saripatinya sukma. Terbebas saking raga. Terbebas dari raga. Wios makhluk enggal. Lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng. Dari rawa hitam. Kini giliran seluruh penghuni Rawa Ireng yang menyenandungkan kidung secara bersamaan. Suara mereka menggema ke seluruh penjuru Rawa Ireng, mata mereka terpejam, tangan membentang menyambut kekuatan yang mereka tunggu-tunggu selama setunggal warsa, 1 tahun. Ular jelmaan Sumirah yang berada di dasar danau seolah terpanggil dan ingin bergabung dengan sang ratu dan pengikutnya menyambut kekuatan yang menurut mereka maha dahsyat itu. Namun Sumirah berusaha sekuat tenaga melawan insting siluman ularnya. Sumirah harus bersusah payah meredam gejolak di sukmanya. Seolah sukmanya ingin kembali menjadi buas, tak ingin diatur oleh pikiran dan tekadnya. Mata ularnya terbuka menatap rembulan yang membulat sempurna, matanya seolah memanggil kekuatan agar merasuk ke dalam tubuhnya. Sumirah tapi tak paham, sebenarnya kekuatan apa yang dia panggil. Mata ularnya terus melotot menatap intens bulan purnama di langit. Tiba-tiba sinar rembulan turun dengan cepatnya di atas danau, lalu menembus dalamnya air danau dan berakhir tepat di mata ular jelmaan Sumirah yang terbuka lebar. Air danau jelmaan Rawa Ireng penuh gelembung udara, bagai air yang mendidih, mengeluarkan kabut panas. Sang ratu membuka kedua matanya yang kini berwarna merah delima dengan pupil ularnya. Tangannya masih membentang ke arah rembulan. Saripatini pun sukma. Saripatinya sukma. Terbebas saking raga. Terbebas dari raga. Wios makhluk enggal. Lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng. Dari rawa hitam. Sekali lagi sang ratu menyenandungkan sebuah kidung diikuti oleh pengikutnya dari seluruh penjuru Rawa Ireng yang berjumlah ratusan ribu dengan beraneka bentuk rupa. Suara mereka lagi-lagi menggema menguasai Rawa Ireng dan saat itulah dari tengah danau yang tertimpa sinar rembulan purnama terlihat sesosok makhluk timbul perlahan ke permukaan. Mulai dari kepala hingga akhirnya tampak keseluruhan bentuk tubuhnya. Makhluk baru yang berada dalam lingkar cahaya purnama. Setelah makhluk baru itu sepenuhnya terlihat di permukaan, sinar dari rembulan purnama yang mengelilingi makhluk tersebut terpecah dan menyebar bagai butiran emas, bertabur di seluruh tubuh penghuni Rawa Ireng, termasuk Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik. Butiran sinar rembulan yang bagai serbuk emas meresap perlahan di tubuh sang ratu dan pengikutnya. Mereka memejamkan mata menikmati kekuatan yang telah lama mereka tunggu-tunggu selama setunggal warsa, 1 tahun. Beralih cerita dari sudut pandang Gendis. Kau sudah datang Gendis. Seorang pria muda tampan yang sedari tadi menatap rembulan di atas bukit Pengkeran Sima, bukit punggung harimau, tersenyum melihat Gendis yang dia tunggu akhirnya datang juga.
Gendis terlihat ragu untuk mendekat, kakinya terpaku di tempatnya berdiri. Sang pemuda tampan tersenyum, melangkahkan kakinya ke arah Gendis. Tangannya menyapu perlahan wajah Gendis. Mulai dari dahi, mata, hidung, pipi dan berhenti di bibirnya. Mata sang pemuda menatap wajah Gendis. Perlahan menarik dagunya hingga mata mereka beradu. Kau harus melayaniku malam ini Gendis, seperti janjimu padaku karena telah menyelamatkan nyawa suamimu Permana. Baik Kilau. Gendis tergagap karena terhipnotis oleh sosok di hadapannya saat ini. Kilau dengan tubuh barunya tersebut lembut. Mereka pun menyatukan raga di atas bukit Pengkeran Sima. Gendis lupa dengan suaminya Permana, dirinya terlena dengan rupa dan kegagahan Kilau yang hanya terjadi setahun sekali tatkala purnama pertama di awal tahun, bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.